Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijar Eka Arafat, semester 2B dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview kembali tugas yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nurhaini, SHMA, dan asisten dosen yaitu Dr. Randy Aritayati, SHMH. Di sini saya akan melanjutkan tentang bab 6 pertemuan ke-11 tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Saya akan melanjutkan dari sifat kesengajaan. Sifat kesengajaan yaitu kesengajaan berwarna. Sengaja dilakukan perbuatan berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran diri dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain mendaki perbuatan juga mengetahui menyadari bahwa perbuatan dilarang dan diancam dengan tindak pidana oleh undang-undang. Yang kedua itu kesengajaan tidak berwarna. Kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya untuk mendaki perbuatan dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan dilarang dan diancam pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana di Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas leg dura sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana maka setiap orang yang akan mengetahui. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk menaatinya. Pembagian jenis-jenis kesengajaan yaitu ada dolus determinatus, yaitu objek kesengajaan tertentu yang ditunjukkan pada objek tertentu, yaitu dolus. Yang kedua, dolus indeterminatus, itu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditunjukkan pada objek tertentu melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Yang ketiga, dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek yang satu atau objek lainnya, jadi memilih satu di antara dua objek. Yang keempat, dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada umum. Yang kelima yaitu Weber's dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek tertentu tetapi untuk mencapai tujuan yang dilakukan lebih dari satu perbuatan. Yang keenam, dolus indirectus, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Yang ketujuh, dolus premeditatus, yaitu ada kesengajaan yang direncanakan lebih dulu. Yang kedelapan yaitu dolus repentinus, disebut juga Hastamut dalam bahasa Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Kekeliruan, kesesatan atau salah kira, disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, dan salah kira. Kesesatan dapat dibedakan menjadi kesesatan peristiwa, kesesatan hukum, kesesatan atau kekeliruan orang. Yang keempat, kekeliruan objek. Yang kelima yaitu penyimpangan sasaran, dan 6, delik putatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.